Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah, inda ahli sunnati al imanu yazidu wa yanqusu, yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Hadza fi haqqil awami. Inda ahli sunnati, menurut ahlu sunnah, ditambahin ya, ahlu sunnah wal jamaah. Al imanu yazidu wa yanqusu, iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ati, bertambah dengan perbuatan taat. Wa yanqusu bil ma'siyati, dan berkurang dengan perbuatan maksiat. Hadza fi haqqil awami, ini pada pribadi orang awam. Iman itu bertambah dan berkurang. Kalau kita semangat dalam berbuat taat, maka iman kita akan semakin bertambah. Kalau kita ngerjain perbuatan maksiat, maka iman kita akan berkurang. Tinggal dilihat, kita biasanya kalau untuk berbuat taat kepada Allah semangat atau enggak? Biasanya Ustaz Samsul kalau buat taat semangat apa enggak? Kadang-kadang. Kalau lagi semangat ya semangat, kalau lagi malas, malas. Itu ciri paling gampang. Kalau kita pengen tahu iman kita ini kuat atau lemah, cirinya lihat aja ketika kita berbuat taat. Kalau kita semangat, berarti iman kita kuat karena semakin bertambah. Kalau kita malas, berarti iman kita lemah karena semakin berkurang. Taat di sini apa aja ya? Lagi-lagi, bukan cuma sekedar sholat, bukan cuma sekedar puasa. Yang namanya berbuat taat kepada Allah itu dalam segala hal, baik ibadah yang bentuknya mahdoh atau ibadah ghair mahdoh, mau itu ibadah yang bentuknya langsung antara kita dengan Allah atau ibadah yang sifatnya sosial. Kalau dalam semua hal itu kita punya semangat yang kuat, berarti iman kita kuat. Apa mau mantap? Sholat pengennya buru-buru, itu berarti iman kita lemah. Kalau sholat kita bikin serapih mungkin, sebaik mungkin,
berarti iman kita kuat. Puasa tidur mulu, berarti iman kita lemah. Apa ngomong? Sedekah maunya yang 2000 lecek, berarti iman kita lemah. Iya, pakai ada leceknya. Zakat fitrah maunya timbang beras doang 3 kilo. 3 kilo bagi mulia. Wah, kelebihan 2,5 kilo atau 3,5 liter. 3,5 kilo. Kalau timbang segitu doang berarti iman kita lemah. Apa gimana? Pokoknya dalam segala hal. Sama bini kita baiknya kalau pas habis dibagi doang, berarti iman kita lemah. Bini maunya nurut sama laki kalau habis dibagi doang, berarti imannya lemah. Pokoknya dalam segala aspek kehidupan kita, kalau itu nilainya ibadah kepada Allah, buat kerja kan kerja itu salah satu ibadah kita. Kalau kita males-malesan berarti iman kita lemah. Itu ciri gampangnya, nandain iman kita ini kuat atau lemah, lihat aja. Ketika kita berbuat baik, berbuat ibadah, semangatnya kuat atau awang-awangan, males-malesan. Kalau semangat berarti iman kita kuat, kalau males-malesan berarti iman kita lemah. Tapi ini pada pribadi orang awam. Nah, kita orang mana awam aja belum masuk ini. Orang awam aja nyiriin imannya kuat dilihat dari semangat berbuat taatnya, itu orang awam. Berarti Ustadz Satiri orang awam, Bang Ipul orang awam, Ustadz Iqbal orang awam. Belum. Awam kok belum rumahnya. Ini pada pribadi orang awam, ngukurnya pakai semangat ibadahnya. Wa ammal khawasu fayazidu imanuhum bi khurujil khalqi min qulubihim wa yanqusu bidukhulihim ilaiha. Yazidu bisukunihim ilallahi azza wa jalla wa yanqusu bisukunihim ila ghairihi. Wa ammal khawasu, adapun orang-orang khawas, fayazidu imanuhum bi khurujil khalqi, maka bertambah iman mereka bi khurujil khalqi, dengan keluarnya makhluk min qulubihim, dari hati mereka. Wa yanqusu bidukhulihim ilaiha, dan berkurang iman mereka dengan masuknya makhluk ke dalam hati mereka. Udah tuh. Jelas itu dah, Ustaz. Paham udah?
bertambah bisukunihim ilallahi azza wa jalla, dengan nyamannya mereka, merasa tenangnya mereka kepada Allah azza wa jalla, wa yankusu bisukunihim ila ghairihi, dan berkurang iman mereka dengan nyamannya mereka kepada selain Allah. Udah tuh. Semakin banyak yang masuk ke dalam hati kita, maka iman kita semakin lemah, semakin berkurang. Semakin banyak yang keluar dari hati kita, maka iman kita semakin kuat, semakin bertambah. Udah Ustaz, kopinya minum Ustaz. Baru mulai soalnya. Ya, berarti kalau pas kita lagi ngaji masih ngantuk, tandanya iman kita masih lemah. Hah? Menguatkannya. Minta mengaji sama yang maha kuasa. Minta agar kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan perbuatan taat. Karena lagi-lagi mata ini punya Allah, hati ini punya Allah. Yang bisa bikin melek mata kita ya Allah. Yang bisa bikin hati kita semangat hanya Allah. Kita mah nggak bisa apa-apa kalau tidak ada pertolongan dari Allah. Gitu Bang Haji. Biar kata kita bolak-balik kamar mandi, kita cuci lagi muka kita. Kita kantongin dah cabe, asal ngantuk kita kletuk gitu. Nah iya, karena yang punya mata kita Allah, yang punya hati kita Allah. Minta itu kepada Allah, ya Allah berikan kepada saya semangat untuk melakukan perbuatan taat. Kan kita sering baca itu doanya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, berikan pertolongan kepada saya ala dzikrika, untuk selalu ingat kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadati, dan beribadah kepadamu dengan baik. Minta itu. Karena lagi-lagi hanya Allah yang kuasa nahan mata kita biar gak ngantuk. Begitu Bang Haji. Emang biasanya dari awalnya kalau pengen ketika ngaji ini mata kita seger, hati kita semangat, dari wudunya harusnya udah kita perhatiin. Wudunya pun kita kerjakan dengan cara yang sempurna. Doa-doanya dibaca, basuhan-basuhannya dibaca. Semua anggota wudu yang 4 itu kita gosok-gosok. Pokoknya semua sunnah wudunya dikerjakan. Dari awal wudunya udah rapih, insya Allah ketika ibadahnya pun ngikut semangat, jadinya ngikut rapih. Dari mulai cuci tangannya, baca doanya, Allahumma inni as'alukal yumna wal barokah
wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah, kan gitu. Bukan wasalakah, mana salakahnya. Udah tuh, apa Ibu? Ketika kita basuh wajah, baca doanya, Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tubayyidu wujuha awliyaika wal tusawwid wajhi bizulumatika yauma tusawwidu wujuha a'daika. Ntar pas ke kumur kita baca lagi. Apa Bu Mak? Hah? Panjang banget. Yang pendek dah, Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Panjang juga ya? Masih panjang-panjang. Ketika kita ke kumur, ketika masukin air ke hidung, baca doanya. Ketika basuh tangan, ngusap kepala, pokoknya semua sunnah-sunnahnya dikerjakan dan doa-doanya dibaca. Insya Allah nanti ngaruh ke ibadah yang kita kerjakan. Buat sholatnya semangat, buat zikirnya semangat, buat ngajinya semangat, baca Qur'annya semangat. Dari mulai wudunya, ongkoh lagi biasanya dari rumah berangkatnya udah awang-awangan. Kalau hati kita semangat, insya Allah gak bakal ngantuk. Kalau hatinya semangat, kalau hatinya semangat, insya Allah kagak bakal angob. Kalau hatinya semangat. Apa Bang Adi? Ya kalau hatinya males, awang-awangan, ya itu tadi ada aja. Mata gampang ngantuk, mulut rumana mau angob mulu, kaki rumana mau ganti mulu kan. Begitu Bang Haji. Minta sama Allah, karena kita nggak bisa apa-apa, nggak punya kemampuan apa-apa. Paling cuma tadi tuh langkah-langkahnya yang bisa kita lakukan. Dari wudunya. Begitu Bang Haji. Minta, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Karena lagi-lagi kita nggak punya kemampuan apa-apa. Itu kan bukti sebenarnya bahwa kita ini makhluk yang sangat lemah. Jangankan buat nahanin yang lain, nahanin mata kita nggak kuat. Ustadz Iqbal biar badannya gede banget, disuruh nahanin mata, kagak bisa. Apa Ustadz? Begitu Bang Haji. Nah penyebabnya apa? Karena masih banyak makhluk yang ada di hati kita. Masih banyak yang kita pikirin. Ngaji, pikirannya nggak fokus ketika ngaji. Pikirannya nggak fokus buat ngaji. Banyak yang dipikirin. Gimana mantap? Sholat nggak fokus ngerjain sholat, banyak yang dipikirin. Baik yang dipikirin. Itu. Masuk dah tuh yang kedua. Iman kita bertambah kalau banyak makhluk yang keluar dari hati kita. Keluarin makhluk dari hati kita. Makanya kan dari dulu diajarin tuh. Punya rumah ya taro, jangan dimasukin ke hati. Punya mobil taro, jangan dimasukin ke hati. Punya motor taro, jangan dimasukin ke hati. Punya bini taro, jangan dimasukin ke hati. Apa? Jangan dipulangin, taro aja, dipulangin lagi. Semakin banyak yang ada di hati kita, iman kita makin lemah. Karena ngapain aja berat. Pengen berangkat ngaji karena kepikiran sama bini, ujung-ujungnya gak berangkat dah, bini kesian di rumah sendirian, gak ada yang ngelonin.
Apa Ustaz? Lah kalau nggak kepikiran mah ya berangkat aja. Dasaran bini mah ada Tuhannya gitu. Anak ada Tuhannya. Apa Ustaz? Romana kagak terima amat sih. Udah tuh. Cirinya bahwa makhluk itu ada di hati kita berat buat ninggalinnya. Makanya kemarin termasuk salah satu tanda orang zuhud yang sudah bisa mengeluarkan makhluk dari hatinya, jadinya ringan buat bagi orang, ringan buat sedekah, ringan buat infak. Karena hatinya udah zuhud, duitnya nggak masuk dalam hatinya. Kenapa kita selama ini belum bisa zuhud, belum bisa mengeluarkan makhluk dari hati kita, belum bisa enteng buat sedekah ya? Karena duit itu udah masuk, meresap ke dalam hati kita. Ngapain aja yang kita pikirin? Duit. Ujung-ujungnya buat sedekah berat, buat infak berat, buat bagi saudara, buat bagi keluarga, buat bagi teman berat. Karena duit itu udah masuk dalam hati kita. Coba keluar dari hati, enteng ngeluarinnya. Emang bukan punya saya, emang cuma titipan dari Allah. Kenapa kudu saya simpen-simpen? Enteng jadi. Karena makhluknya sudah keluar dari hati. Yang bikin kita lagi sholat kepikiran motor, kepikiran kerjaan, kepikiran bini, kepikiran anak, ya karena semuanya masuk ke dalam hati kita. Coba keluarin dari hati kita. Ampunin. Makanya dulu juga Buya sering bilang kan, gimana mungkin kita bisa fokus khusyuk dalam sholat yang 10 menit kalau selama 24 jam keseharian kita mikirin makhluk mulu. Gimana mungkin kita bisa fokus sholat yang 10 menit kalau di sisa hari kita mikirin makhluk mulu. Emang kita tahu hati ini memorinya kuat, dan sumber yang ngisi hati itu kan ada 3, mata, kuping, mulut. Dari pagi itu mata kita pakai buat ngelihat apa aja, belum ngelihat WhatsApp, ngelihat Instagram, ngelihat TikTok, apalagi Bang Musni mah resep betul mana sama yang rada telanjang dikit gitu. Lah gimana itu sholat mau khusyuk, mau fokus? Kebanyakan yang kita masukin lewat mata kita. Udah matanya ngeliat hal kayak gitu, ntar ditambah sama kupingnya dengerin, udah kerekam di hati, tersimpan di hati. Ujung-ujungnya pas sholat keingetan, zikir keingetan, lagi ngaji keingetan. Itu tuh penyebabnya. Apa? Pemarahan. Karena kita belum bisa ngendalin mata kita sama kuping kita. Semua kita isiin dari pagi sampai ketemu pagi lagi, kita isiin terus itu. Nonton apa aja. Terus hatinya diisi, dimasukin makhluk lagi. Ya gimana bisa keluar itu dia? Yang ada belum keluar udah dimasukin lagi. Udah tuh. Kalau kita pengen tahu iman kita udah kuat atau belum,
tinggal lihat aja. Banyak enggak makhluk di hati kita? Ketika kita sholat, berapa banyak yang kepikiran pas lagi sholat? Ketika kita zikir, berapa banyak yang kepikiran? Lagi ngaji, kita mikirin apa aja? Tinggal dilihat. Abu Ustaz, apa mau mantap? Jelas itu dah. Buat orang hoas, kita mah boro-boro ambil di situ. Awam aja belum tadi, awam aja belum masuk, apalagi orang hoas. Kalau kata Ustaz Satiri mah, kita coba dah, kita latih, kita meremin mata kita, buat malah makin hilang, makin banyak yang kepikiran itu, makin jelas. Apalagi habis berantem sama bini mah, sholat keingetan, zikir keingetan, masih berasa aja sewotnya. Itu tandanya. Kalau kita pengen tahu apakah iman kita sudah kuat atau belum, tinggal lihat aja. Kalau banyak makhluk yang ada di hati kita, berarti iman kita masih lemah. Kalau ngapain aja masih kepikiran makhluk, berarti hati kita masih lemah. Iman kita masih lemah. Yazidu bisukunihim ilallahi azza wa jalla. Iman itu bertambah dengan nyamannya mereka kepada Allah azza wa jalla, dan berkurang dengan nyamannya mereka kepada selain Allah. Apa kemudian? Nyaman kemudian? Hah? Kita lagi ngaji nih, nyaman gak rasanya hati kita? Kalau nyaman berarti gak pengen kelar ya? Hah? Udah tuh. Nyaman Bang Hendrik? Dah, saya mah di pesantren aja udah ngaji, gak pulang-pulang. Itu tandanya kalau iman kita kuat, berarti kita akan nyaman bersama Allah. Kan kita lagi ngajinya lagi bersama Allah, kita sholat lagi bersama Allah, kita zikir lagi bersama Allah, baca Quran lagi bersama Allah. Nyaman gak itu? Anteng gak? Apanya yang anteng maksudnya ya? Emang ngaji 1 jam aja ganti kakinya 5 kali. Ngaji 1 jam anggap apaan? Anggap mulu. Zikir baru setengah jam udah ngulet mulu. Lah mana nyamannya, mana antengnya? Sekalinya anteng pules. Berarti kalau ngeliat ke situ iman kita masih lemah banget. Kita baru bahas anggap, ya ada yang anggap. Apa man? Hah? Apa lu beli? Angan-angan. Udah tuh. Bertambah dengan nyamannya mereka kepada Allah Azza wa Jalla dan berkurang dengan nyamannya mereka kepada selain Allah.
lebih yakin kepada janji-janji Allah dibanding janji-janji yang diberikan makhluk. Lebih yakin dengan aturan Allah, rencana Allah dibanding rencana dia sendiri. Itu nyaman dengan Allah. Jauh dah kita mah, jauh. Sama yang awam aja belum nyampe, apalagi yang lebay ini. Jauh dah kita mah. Padahal kita tahu semua ketetapan Allah buat kita itu pasti yang terbaik menurut Allah buat kita. Tetap aja yang kita pengennya rencana kita sesuai rencana kita. Padahal kita tahu rencana Allah itu yang terbaik. Nggak nyaman dengan kepada Allah, dengan rencana Allah, dengan ketetapan Allah, nggak nyaman, nggak anteng. Antengnya kalau kepengenan dia yang terpenuhi, rencana dia yang berjalan, apa yang dia pengenin sukses, berhasil, baru nyaman, baru anteng. Abu Ustaz, nambahin gak cukup? Bisa nasir kali? Enggak. Kiai, enggak. Bisa Iqbal? Apanya? Iya, semuanya butuh proses. Makanya tadi tingkatin pelan-pelan. Dari yang pertama dulu. Dari bertambah dan berkurangnya iman pada pribadi orang awam. Tanamkan semangat dalam berbuat taat di hati kita. Nanti lama-kelamaan akan meningkat ke tingkatan khawas. Kita mau buru-buru ke khawas, awam aja belum. Gitu. Makanya tingkatin dulu, tanamkan dulu semangat untuk berbuat taatnya di hati kita. Ja'a muridun ila hakimin faqa'ada baina yadayhi wa qala inni atamanni buk'atan minal jannati la atlubu ghairaha faqala lahul hakimu laitaka qana'ta minad dunya ka qana'atika minal akhirati. Datang seorang murid kepada orang bijak. Faqa'ada baina yadayhi, maka orang itu duduk di hadapannya. Si murid itu duduk di hadapan orang bijak. Wa qala, dan dia berkata, inni atamanni buk'atan minal jannati. Sesungguhnya aku hanya mengharapkan satu tempat di surga. La atlubu ghairaha, aku tidak minta yang lainnya. Amudin, saya mah kalau udah dapat tempat di surga udah cukup dah. Yang penting masuk surga dulu. Meskipun tamannya kecil, istananya kecil, bidadarinya dikit, nggak apa-apa dah saya. Yang penting masuk surga dulu. Abu Ustaz, ini atamanni buk'atan minal jannah. Sesungguhnya aku mengharapkan satu tempat di surga. Aku tidak minta yang lainnya. Biarin dah surga paling bawah dah. Yang penting masuk surga gitu. Siap-siap Mang Budin. Siap-siap. Ini kalau bahasanya stand up belum punchline ini gitu.
Faqala lahul hakimu, maka berkata kepadanya oleh orang bijak itu, laitaka qana'ta minad dunya ka qana'atika minal akhirati. Coba aja kamu bisa bersifat qanaah terhadap dunia. Coba saja kamu bisa merasa cukup dari dunia ka qana'atika minal akhirati, seperti qanaahmu barusan terhadap akhirat. Coba aja kamu qanaah sama dunia kayak begitu. Jangan qanaah sama akhirat doang. Kan kebanyakan kita begitu Bang Pudin ya. Kalau buat dunia pengennya sebanyak mungkin, sebagus mungkin, semewah mungkin. Tapi kalau buat akhirat, yang penting masih sholat, yang penting masih puasa, barin dah surga paling bawah dah. Kagak, orang mana pengen ngejar surga tertinggi pisan. Apa? Coba aja kalau kamu qanaah terhadap dunia kayak begitu. Udah dah, saya mah HP nggak usah yang cakep-cakep, cukup iPhone 15 aja. Cukup Samsung Galaxy S24 Ultra aja. Udah, saya mah motor nggak usah yang cakep-cakep. Apa? Udah, kita mah rumah nggak usah yang cakep-cakep, cukup 500 meter persegi aja. Kebanyakan kita begitu. Kalau buat sholat, ya yang penting sah, yang penting rukunnya dikerjain. Baca iftitah kagak, surahnya timbang satu ayat, Yasin, Allahu Akbar gitu. Hah? Lah iya, kalau buat ibadah yang penting kewajiban kita gugur, sunnah kagak dibaca, tasbih ruku sujudnya udah cukup sekali, kagak 3 kali acan-acan. Bacaan i'tidal udah ada cukup, Robbana walakal hamd, kau usah lengkap-lengkap. Tasyahud udah, yang penting sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, cukup, yang penting rukunnya kebaca. Kalau buat ibadah begitu mulu. Puasa udah, yang penting kagak makan kagak minum. Orang-orang puasa kita ngikut puasa. Sedekah, zakat udah cukup dah, 3,5 liter. Kalau buat ibadah begitu mulu. Tapi buat dunia, HP pengennya yang cakep, motor pengennya yang cakep, mobil pengennya yang mewah, rumah pengennya 3 lantai, 4 lantai, pengen punya tanah yang lega. Apa Bang Gis? Coba aja kalau kamu qanaah terhadap dunia seperti qanaahmu terhadap akhirat, cakep banget. Dibalik ya. Kalau buat akhirat kita kerjakan sebaik mungkin. Ini buat sedekah nih, jangan sampai cuma 1 juta sedekahnya. Masih dikit ini mah, tambahin lagi. Abang Adi melotot rumana. Asal bahas sedekah aja melotot dia. Apa Ibu? Apa Ustaz Iqbal? Hah? Kalau buat akhirat mana qanaah banget, rasa cukup banget udah. Yang penting masih sholat. Orang-orang mah kagak sholat pada. Yang penting masih ngaji. Orang-orang mah enggak ngaji pisan. Yang penting masih puasa. Orang-orang enggak puasa pisan. Kalau buat akhirat begitu mulu. Dan buat dunia main cakep-cakepan.
Udah tuh. Rubah itu harusnya dibalik. Kalau buat akhirat sebanyak-banyaknya. Kalau buat akhirat tadi tuh sholat jangan cuma rukunnya doang, sunnahnya tambahin. Tasbih, ruku sujud kalau perlu bukan cuma 3, 11, 21, 27, 100. Ada di sini yang tasbih ruku sujud 100. Ngimpi aja belum. Iftitah baca yang sempurnanya. Bacaan i'tidal baca yang sempurnanya. Itu aja. Kalau buat akhirat ya boro-boro. Rubah Hendrik, rubah. Tukar, ganti, balik. Kudunya ama dunia kita qanaah, ama akhirat kerjakan sebaik mungkin, kumpulin bekal sebanyak-banyak. Kudunya dibalik. Ya, sepi dah. Asal nemu bahasan begini kayak sepi udah. Buat cicilan motor kita sebulan 1 juta, 2 juta, rela. Buat cicilan motor, biar punya motor cakep, biar punya motor bagus. Cicilan 2 juta, 1 juta sebulan, rela. Tapi buat sedekah coba dah, sebulan 1 juta. Apa gini dok? Ya kan kita begitu Mak Haji, kita begitu. Yang punya cicilan mobil 4 juta, 5 juta sebulan. Bahkan ada yang sampai 7 juta, 12 juta. Kuat itu dilakoni. Coba buat sedekah segitu sebulan. Ya jangan mantep doang, kerjain Bang Adi. Mantep. Dibalik kudunya dibalik. Ya kalaupun nggak bisa dibalik minimal seimbang dah. Kalau buat kesenangan kita ngabisin 1 juta 2 juta, ya masa sedekahnya nggak segitu buat akhirat kita. Nyicil KPR kuat, rumah, nyicil mobil kuat, nyicil motor kuat, buat sedekah 100 biar mana mikir-mikir. Laitaka qana'ta minad dunya ka qana'atika minal akhirah. Jangan sampai dibalik. Buat akhirat udah merasa cukup aja. Dah yang penting masuk surga dah. Biar digodok dulu, nggak apa-apa dah yang penting masuk surga masih gitu. Nggak apa-apa dah paling bawah ge. Yang penting masuk surga. Kagak ngejar yang tertinggi pisan. Nah kita beli mobil aja pengennya tipe tertinggi pengennya. Apa Ustaz? Kagak mau tipe yang paling rendah. Pengennya tipe tertinggi buat mobil. Buat ibadah. Udah seadanya. Ya tadi penyebabnya. Karena harta kita masih masuk ke dalam hati kita. Makanya buat ngeluarin itu berat. Coba keluarin dari hati kita. Latih sifat zuhud di diri kita. Biar mudah. Kalau buat akhirat jadi enteng rasanya. Makanya kan kemarin diajarin tuh. Begitu nerima gajian, yang dipotong pertama buat sedekahnya dulu.
jangan buat yang lain-lain. Gitu. Kalau yang buat sedekahnya udah dipotong, baru dah kita pasin buat yang lain, buat cicilan motor, mobil gitu. Sedekahnya dulu pisahin. Ini makan kita lain. Ini buat motor dulu, buat mobil dulu. Ada sisanya, ya ntar kalau ada sisanya baru sedekah gitu. Balik. Udah tuh, jangan sampai kita jadi kayak murid ini nih. Kalau buat akhirat aja, udah cukup saya mah, yang penting enggak masuk surga, punya tempat di surga. Udah tuh, jelas. Cukup udah. Apa Husni? Hah? Makanya besok yang belakang bilang sama lakinya, udah bang, yang penting saya mah zakatnya 200.000 dah 300. Baju mah pakai yang tahun kemarin aja masih ada gitu. Lah iya, kita buat lebaran aja kan begitu. Beli kue habis jutaan, buat baju habis jutaan. Zakatnya beras doang 3,5 liter. Setahun sekali gitu. Romana kalau disuruh tambahin udah nolak aja. Kalau buat beli baju lebaran, sarung, koko, celana, baju, kemeja, kaos, jutaan habis itu. Ya. Sedekahnya timbang segitu. Dibalik, dia dibalik. Abang Hendrik. Apa sih? Udah tuh. Latih diri kita tuh, latih. Keluarin makhluk dari hati kita agar kita mudah jadinya buat nyari bekal akhirat kita, mudah, ringan, enteng rasanya. Jangan sampai malah sebaliknya, buat dunia pengen yang sebagus mungkin, sebaik mungkin, tapi buat akhirat seadanya. Dah. Ya gulam. Masih lama kan? Idza lam yakun laka islamun fama yakunu laka imanun. Wa idza lam yakun laka imanun fala yakunu laka iqanun. Wa idza lam yakun laka iqanun fama yakunu laka ma'rifatun lahu wala ilmun bihi. Hadhihi darajatun wa tabaqatun. Ya gulam, wahai anak-anakku tercinta, idza lam yakun laka islamun, apabila kalian belum memiliki Islam, fama yakunu laka iman, maka kamu belum memiliki iman.
Wa idza lam yakun laka imanun, dan apabila kamu belum memiliki iman, fala yakunu laka iqon, maka kamu tidak memiliki keyakinan. Wa idza lam yakun laka iqon, dan apabila kamu belum memiliki keyakinan, fama yakunu laka ma'rifatun lahu, maka kamu belum bisa mengenal Allah. Wala ilmun bihi, dan tidak memahami Allah, dan tidak memahami kehendak Allah. Hadhihi darajatun wa tabaqatun, ini merupakan derajat-derajat dan tingkatan-tingkatan yang harus kamu lalui. Terapkan dulu Islam dalam diri kita, pada diri kita, barulah kita bisa memiliki iman. Kalau sudah punya iman, baru bisa punya keyakinan. Kalau sudah punya keyakinan, barulah kita bisa mengenal Allah dan memahami kehendak Allah. Udah tuh. Jadi yang paling pertama harus kita terapkan dalam diri kita Islam dulu. Islam. Mudah itu. Susah diri jelas. Bang Budin? Cukup itu. Hah? Apa katanya ngorok? Kagak ada yang nyangkut. Kita lanjut dulu. Idza sohalakal islamu sohalakal istislamu. Apabila telah sah bagimu, apabila telah sah Islam itu bagimu, sohalakal istislamu, maka menjadi sah bagimu oleh istislam. Mudah itu. Kun musliman ilallahi azza wa jalla fi jami'i ahwalika. Jadilah orang yang berserah diri kepada Allah azza wa jalla dalam semua aktivitasmu, dalam semua keadaanmu. Jadi Islam di sini artinya berserah diri. Kalau kita sudah bisa berserah diri kepada Allah, baru kita bisa punya iman. Kalau kita sudah punya iman, baru punya keyakinan. Kalau sudah punya keyakinan, baru bisa ma'rifah. Itu. Jadilah
orang-orang yang berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla dalam semua kondisimu. Dalam hal apa aja berserah. Tambahin lah ini, Bang Mak kali, Pak Guru, cukup deh itu. Genit banget lampu. Ustaz Iqbal udah cukup itu? Ah? Kalau masalah berserah diri kepada Allah paling repot ini, kemudian ya. Biar kata kita udah sering dengar bahwa Allah menjamin semua rezeki kita, Allah menjamin semua kebutuhan kita, Allah Maha tahu kebutuhan kita, semua penunjang hidup kita selama kita masih ada umur pasti diberikan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Pokoknya semuanya rezekinya sudah disiapkan oleh Allah. Semua yang terjadi di dunia ini sudah diatur dengan sebaik mungkin oleh Allah. Semua yang Allah tetapkan buat kita merupakan pilihan terbaik dari Allah. Cuman kadang-kadang begitu nemuin yang kagak cocok sama nafsu kita, susah itu pasrahnya. Ya Bang Hendrik ya, pasrah Bang Hendrik sama Allah. Kalau emang lebaran tahun ini kita takdirnya beli baju, ntar go dikirimin rezekinya sama Allah. Nerima itu? Hah? Serahkan semuanya kepada Allah. Serahkan dalam semua urusan kita, semua keadaan kita, semua aktivitas kita, semuanya serahkan. Yakin bahwa apapun yang Allah tetapkan buat kita ini yang terbaik. Yakin. Berat amat. Ampun. Kan susah yakin. Susah nerimanya. Kayaknya maunya kita juga yang terlaksana. Padahal udah sering banget dijelasin masalah pasrah, masalah berserah diri kepada Allah udah sering banget. Tetep aja. Apa? Masih proses. Dari tahun 90 sampai sekarang masih proses saja. Hah? Serahkan semuanya kepada Allah. Kita yakin bahwa apapun yang Allah tetapkan itu yang terbaik buat kita. Serahkan. Kita dijadiin orang kaya, ya berarti menurut Allah ini yang terbaik buat kita. Kita dijadiin orang yang belum kaya, berarti ini yang terbaik buat kita. Hah? Ya iya. Kita dijadiin orang yang jabatannya tinggi, berarti memang ini yang terbaik buat kita. Kita dijadiin orang yang belum punya jabatan tinggi, ya ini yang terbaik buat kita. Udah serahkan aja semuanya kepada Allah. Saya mah terserah Allah aja, mau dijadiin apa kek, ya udah.
terserah. Apa mau deh? Dipecat. Ya bisa nggak kita nerima itu ketika kita ngalamin hal-hal yang kurang menyenangkan buat diri kita, bisa nggak kita terima itu? Jangan sampai nerimanya pas lempengan dikasih enak doang. Mantap. Kalau lempengan yang enak ya emang takdirnya gitu. Lempengan yang enak begitu. Apa Ustaz? Dapat rezeki nomplok banyak, alhamdulillah. Emang rezekimu nggak kemana, gitu. Apa Ustaz? Kalau buat yang enak, yang nyenengin kita, yang cocok sama diri kita, nerima banget. Tapi bisa nggak itu kita tetap terapin ketika kita ngalamin hal-hal yang kurang mengenakan? Apa Bang Muslim? Kebanyakan kan kita nerimanya kalau pas lagi lempengan enak doang. Kun musliman ilallahi, jadilah orang yang berserah diri kepada Allah dalam semua kondisi. Kondisi apa aja yang nyenengin kita terima, yang kurang nyenengin ya kita terima, yang enak kita terima, yang kurang enak juga kita terima. Ya semuanya ketetapan Allah, dan kita yakin itu semua terbaik buat kita. Apalagi kalau kata Bang Ma'ruf mah, semuanya bentuk kasih sayang Allah buat kita. Lagi disayang sama Allah, kagak nerima. Kon di mulut doang ya gitu. Latih itu diri kita buat nerima itu. Karena kalau kita belum bisa berserah diri kepada Allah, nerima semua ketetapan Allah buat kita, berarti fama yakunu laka iman. Kita belum punya iman. Belum punya iman berarti fala yakunu laka ikon, belum punya keyakinan. Fama yakunu laka ma'rifatun, belum kenal Allah kita. Apa Ustaz? Lah iya, masoha imanukum, kan begitu duluan. Iman kalian belum sah karena belum pasrah sama Allah, belum terima ketetapan Allah. Ya, sepi dah. Padahal dari dulu udah dijelasin, sering ayatnya kita bahas. Sering. Gimana Ustaz ayatnya Ustaz? Fa'asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Atau dalam ayat lainnya wa yaj'alallahu khairan katsira, kan gitu. Bisa jadi kita tidak suka terhadap sesuatu padahal Allah jadikan kebaikan di situ buat kita. Amang Budit. Begitu. Emang begitu katanya. Ya, habis dah. Ma'ahibzi hududi syar'i wal mulazamati lahu.
beserta terus menjaga batasan-batasan syara, wal mulazamati lahu, dan melazimkan diri kepadanya. Apa sih Ustaz? Melazimkan diri dan terus menerapkannya dalam semua aspek kehidupan. Itu mulazamah, tidak terpisah dari batasan syara, dari hukum-hukum syara. Pokoknya kita ini makhluk Allah, kita ini ciptaan Allah, kita ini milik Allah, kita ini hamba Allah. Dijadiin apapun oleh Allah, ya kita harusnya nerima. Siap ya Allah. Dijadiin ustadz, siap. Dijadiin jamaah, jadiin murid, siap. Jadiin bos, siap. Dijadiin anak buah, siap. Dijadiin orang kaya, siap. Dijadiin orang belum kaya, udah tuh, serahkan semuanya kepada Allah. Allah Maha tahu yang terbaik buat kita. Kon susah nerimanya bagian kerja, susah. Salim lahu fi haqqi nafsika wa ghairika. Tadi belum jelas itu ya. Ma'hibzi hududi syar'i wal mulazamati lahu, beserta terus menjaga batasan-batasan syara. Artinya ya tetap jalanin tugas-tugas kita, buat ibadah, buat kerja, buat usaha, ikhtiar, jalanin. Kita pengen jadi orang kaya, jadi orang sukses, ya jalanin usahanya. Mau itu usaha lewat jalur darat, ya kita jalanin. Mau usaha lewat jalur langit, ya kita jalanin. Karena itu tugas kita, berusaha, ikhtiar, menjaga batasan syarat. Tapi kalau kita udah usaha, kita tetap diposisikan di tempat itu oleh Allah, kita terima. Yang penting tugas saya usaha udah saya jalani. Begitu Bang Hendrik. Semua orang pasti pengennya jadi orang kaya. Semuanya usaha untuk meraih itu. Tapi pada akhirnya yang terjadi apa yang ditetapkan oleh Allah. Nggak bakal semuanya dijadiin kaya sama Allah. Pasti sebagian dijadiin kaya, pasti sebagian dibikin belum kaya gitu. Ngeri kalau bilang miskin, kan miskin beneran lagi. Kenapa? Iya. Pokoknya semua apapun yang Allah tetapkan buat kita, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa Ustaz? Ya saya mah diantrin, ya alhamdulillah. Kita jemput, ya alhamdulillah. Ditransfer, ya alhamdulillah. Tetap tugas kita ikhtiar, usaha tetap kita jalankan. Tapi pada akhirnya ketetapan Allah buat kita berbeda dengan apa yang kita inginkan, ya terima. Berarti memang kita diposisikan oleh Allah di sini gitu. Tentu tuh, ma'hibzi hududi syar'i, dengan tetap menjaga batasan-batasan syara. Yang penting tugas saya ikhtiar sudah saya jalankan, ya Allah. Tugas saya usaha sudah saya jalankan. Lagi-lagi ketetapan itu hak prerogatif Allah. Terima makanya. Yang penting tugas kita udah ikhtiar, udah usaha. Kalau ampe saatnya malaman 30 belum kebeli baju juga, ya udah.
Hah? Yang penting saya udah usaha ya Allah gitu. Laki kerja ya udah, keluar rumah nyari duit ya udah, kalau nggak ada yang buang nggak ketemu, jadi nyari sih lagi kan. Nggak pakai marah, nggak, ya udah bang emang saatnya begini begitu. Hah? Salim lahu fi haqqi nafsika wa ghairika. Berserahlah kepadanya baik pada pribadi dirimu dan pribadi orang lain. Karena lagi-lagi semuanya ketetapan Allah. Semua orang diposisikan oleh Allah di tempatnya masing-masing. Terima itu. Salim lahu fi haqqi nafsika wa ghairika. Berserahlah kepadanya baik pada pribadi dirimu dan pribadi orang lain. Makanya sifat hasad termasuk penyakit hati yang paling jelek, karena berarti kita nggak terima ketetapan Allah terhadap orang lain. Emang kalau buat orang lain mah enak ngomongnya ya. Ya emang bagian lu gitu. Kalau nasihatin orang bisa banget itu. Ya sabar ya. Emang lagi dikasih gitu mau. Kalau buat orang lain mah nerima banget itu ya. Coba kita sendiri yang ngalamin. Ahsinil adaba ma'ahu wa ma'a khalqihi. Perbaiki adabmu bersama Allah dan bersama makhluknya. Adab bersama Allah, kita menerima semua ketetapan Allah. Adab kepada makhluknya, ya kita terima ketetapan Allah yang diberikan kepada orang itu. Itu adab kepada makhluknya. Dia dijadiin kaya, kita belum, ya kita terima. Itu adab kita kepada orang lain. Jangan pakai diiriin, jangan pakai digedegin, jangan pakai dihasadin. Emang lempengan dia yang dikasih kaya sama Allah, saya mah belum. Ada teman kita sukses, kita belum, ya jangan pakai digedegin, diiriin. Emang dia dikasihnya sukses sama Allah, saya belum, ya udah terima. Itu adab kepada Allah dan kepada makhluk. Pokoknya apapun yang Allah tetapkan buat kita dan orang lain, terima semua. Udah tuh. Begitu ya Pok ya, belakang. Pokoknya terima aja. Yang namanya laki mah ilok kagak mikirin bininya. Dipikirin pasti. Dipikirin, ini bini umpetin di mana ya, biar nggak kelihatan gitu. Asli itu. Cuma lagi-lagi, yang namanya emang belum dikasih sama Allah, gitu. Namanya belum dikirimin sama Allah, udah terima. Udah bang, jangan pakai puyeng-puyeng begitu tar ngomong di rumah. Kerja ya udah, usaha ya udah, gitu. Ahsinil adaba ma'ahu wa ma'a khalqihi. Perbaiki adabmu bersama Allah dan bersama makhluknya. Dah. Jam 2. Sebelum saya tutup, ada yang mau namain enggak? Pak Guru kali, Pak Guru. Cukup Kiai kali? Enggak. Ustaz Iqbal? Ustaz Samsul kali? Dah, kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.